Salah satu hal wajib yang mesti kita siapin ketika kita pertama kali membuat sebuah website yaitu adalah kita mesti punya yang namanya adalah hosting alias rumah untuk website kita nanti. Karena semua file ataupun aset-aset dari website kita semuanya akan kita masukin ke dalam hostingnya ini. Dan hosting inilah yang nantinya juga akan menentukan performa dari website kita. Makin bagus hostingnya, makin bagus juga performa dari website kita nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung memilih kira-kira hosting seperti apa sih yang cocok untuk website kalian, karena mengingat di dunia terkhusus di Indonesia untuk penyedia hosting itu ada banyak banget teman-teman. Yang dimana setiap penyedia hosting itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba kasih beberapa tips yang bisa saya lakuin kalau misalkan saya pengen memilih sebuah hosting. Nah, ketika saya pengen memilih sebuah hosting, yang pertama saya lihat yaitu adalah soal reputasi provider hostingnya dulu. Nah, apakah reputasi provider ini bagus atau kurang bagus? Cara paling gampang untuk melihat reputasi dari provider tersebut, kita nanti bisa sambil tanya-tanya aja ke grup Facebook gitu ya misalkan. Nah, atau alternatif lain, kalian nanti juga bisa sambil baca-baca aja dari beberapa sumber website yang biasanya mereka ini juga nge-review sebuah hosting teman-teman. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah soal harga nih. Nah, pastikan juga harga hosting yang ditawarkan itu sesuai dengan budget kalian. Jangan sampai nanti misalkan nih budget kalian misalnya untuk hosting 50.000, terus hosting yang kalian pilih itu harganya misalkan 60.000. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya malah boncos gitu teman-teman. Nah, jadi nanti pastikan untuk harga hostingnya disesuaikan aja sama budget yang kalian miliki. Terus yang ketiga, yang biasanya saya lihat juga soal teknologi apa sih yang dipakai sama provider hostingnya ini. Contoh gampangnya aja adalah penyimpanan yang mereka pakai pada hosting tersebut. Apakah mereka masih pakai hard disk atau mungkin sudah pakai SSD? Nah, kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang, rata-rata sih provider hosting itu sudah pakai SSD ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pakai hard disk sih sebenarnya masih oke juga. Hanya saja nanti kalau misalkan visitor kita sudah lumayan banyak atau mungkin fitur-fitur yang ada di website kita itu lumayan kompleks, itu nanti bakalan berasa cukup lemot teman-teman ya. Jadi rekomendasinya sih kalau bisa nanti cari aja provider atau hosting yang sudah pakai SSD, apalagi kalau misalkan sudah NVMe itu makin bagus lagi teman-teman. Nah, selain dari segi penyimpanan, yang biasanya saya lihat itu adalah juga soal security atau keamanan yang mereka gunakan. Nah, cara gampang untuk melihat security apa yang mereka gunakan, teman-teman nanti bisa sambil baca-baca aja di website provider tersebut. Biasanya sih mereka selalu menyediakan dokumentasi kira-kira teknologi apa yang mereka gunakan. Dan yang keempat yang tidak kalah penting juga, apakah hosting ini sudah include gratis domainnya. Ya walaupun beberapa orang ini mungkin agak kurang begitu penting gitu ya, tapi buat saya ini menurut saya cukup penting. Kenapa? Ya biar nanti ketika saya beli hostingnya saya tidak perlu pusing lagi membeli domainnya secara terpisah teman-teman. Karena ketika kita beli hosting kita sudah dapat gratis domainnya. Terus yang kelima, ini tidak kalah penting juga, yaitu adalah soal customer service-nya. Nah, pastikan juga penyedia hosting yang kalian pilih ini, customer service-nya juga selalu aktif 24 jam gitu ya, dan juga selalu responsif, biar apa? Biar nanti ketika kita ada kendala sama hosting kita, nah mereka nanti bisa membantu mengatasi permasalahan pada hosting kita ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan ditanya soal rekomendasi provider hosting, nah salah satu provider hosting yang paling saya rekomendasikan yaitu adalah Hostinger. Kenapa? Karena kebetulan saya sendiri langganan di Hostinger ini juga sudah cukup lama ya teman. Terus kalau misalkan kita ngomongin soal reputasi, Hostinger ini reputasinya juga sudah bagus banget. Terus Hostinger ini juga sudah ada sejak tahun 2004, artinya mereka ini sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia hosting dan juga domain. Terus dari segi teknologi, nah teknologi yang mereka gunakan juga yang sudah terbagus, misalkan seperti kayak data center, mereka sudah gunakan tier 3 dengan jaminan uptime 99,9%. Terus dari segi security pastinya juga ini aman banget teman-teman. Dan untuk customer service-nya juga bagus banget, dan mereka ini juga selalu aktif 24 jam non-stop. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada kendala nih website kalian di tengah malam, jangan lupa nanti kalian bisa langsung hubungi aja customer service-nya, dan mereka nanti bakalan bantu mengatasi permasalahan pada website kalian. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal harga, untuk harga hosting yang ada di Hostinger ini menurut saya juga terjangkau ya teman-teman. Jadi bisa dibilang harganya nggak terlalu mahal lah seperti itu. Nah, apalagi untuk di bulan ini itu lagi ada promo khusus untuk hosting nih teman-teman ya. Yang tadinya harganya jutaan, sekarang harganya jadi ratusan ribu aja. Nah, tapi untuk promonya ini kalian tidak akan dapatin atau tidak kalian temuin di halaman websitenya, karena untuk cara dapetin promonya ini ada cara khususnya. Oke, jadi caranya yang pertama nanti teman-teman buka dulu sebuah link, yaitu adalah isid/banktutorial_hostinger, atau nanti linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan linknya sudah kalian buka, itu nanti akan tampil halaman Google Form seperti ini ya. Nah, untuk cara ngisinya ini gampang banget. Step pertama kita checklist dulu di bagian email. Terus kita isi aja nama lengkap sesuai nama kita ya yang ada di KTP. Terus kita isi juga dengan nomor HP kita yang pastinya ini sudah terhubung dengan WA ya, seperti ini contohnya. Terus kita isi juga dengan alamat email kita yang aktif.
Setelah itu dari mana kamu mengetahui informasi ini? Teman-teman masukin aja bank tutorial seperti ini. Nah, terus sumber media, ini kita checklist di bagian YouTube. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman akan menemukan ini adalah beberapa pilihan paketan hosting yang sedang promo sekarang nih teman-teman. Sebagai contoh, ini ada sebuah promo hosting, yaitu adalah PPS hosting ya, yang harga normalnya itu kalau misalkan teman-teman langganan adalah 7,8 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman langganan melalui promo ini, kalian bisa klaim di harga 1,5 juta aja. Nah, atau contoh lain lagi nih, misalkan ini ada sebuah hosting yang harganya normalnya itu adalah 1,1 juta. Tapi kalau misalkan kalian dapatin di promo kali ini, itu kalian cukup klaim di harga 400.000 aja teman-teman. Gitu. Nah sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapetin harga promonya ini? Caranya itu gampang banget. Kita bisa baca aja di poin selanjutnya nih. Nah jadi teman-teman bisa klik aja yang ini. Nah nanti akan kebuka tampilan PowerPoint seperti ini. Kita akan masuk ke slide nomor 3. Nah di slide nomor 3, di sini ada sebuah link. Jadi teman-teman buka aja. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Hostinger seperti ini nih. Nah, kalian geser aja ke bagian bawah. Di sini nanti kalian akan melihat beberapa pilihan paketan hosting. Atau bisa juga nanti melalui menu hosting, dan di sini masih ada beberapa pilihan paketan hosting yang lainnya. Nah, jadi untuk paketan hostingnya ini nanti kalian sesuaikan aja ya dengan paketan hosting yang kalian inginkan di bagian sini. Nah, sebagai contoh nih, misalkan saya pengen langganan paketan hosting yang ini ya, web hosting premium selama 2 tahun, yaitu harganya 300.000 nih kalau misalkan kita ngeklaim di harga promo kali ini gitu. Berarti di sini kita pilih juga yaitu adalah web hosting premium ya, karena tadi kan di sini kita pilihnya yang web hosting premium. Berarti di sini langsung aja kita klik pilih paket. Nah, selanjutnya di sini ada durasi langganan. Nah, untuk durasi langganannya juga sesuaikan dengan yang kita pilih di bagian sini. Sebagai contoh di sini saya pilih yang 2 tahun aja kali ya. Nah, 2 tahun berarti di sini yaitu adalah 24 bulan nih, teman-teman. Selanjutnya kita geser ke bagian bawah. Nah, di sini kita disuruh bikin akun dulu. Kita bisa bikin aja pakai akun Gmail atau bisa masukin aja email dan password secara manual di bagian kanan sini. Kalau misalkan sudah login, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap pilihan pembayaran nih teman-teman. Nah di bagian pilihan pembayaran, di sini kita pilih yang QRIS ya. Kita checklist QRIS. Habis itu di bagian kanan di sini ada pilihan yang apa ya, istilahnya ngisi kayak biodata singkat kita gitu. Nah jadi isi aja seperti kayak nama, terus nomor HP kita. Nah yang terpenting itu adalah di bagian domisili nih teman-teman. Nah pastikan di sini untuk domisilinya kalian pilih yang Malaysia ya, jangan pilih yang Indonesia karena untuk promonya ini hanya berlaku kalau misalkan kita pilih domisilinya adalah Malaysia. Nah habis itu terakhir di bagian sini ada pilihan kode kupon. Nah teman-teman masukkan juga kode kuponnya yaitu adalah BTHST. Klik tambah. Nah, promonya berhasil dipakai. Nah, jadi pastikan 2 ini harus kalian sudah aktifin ya. Pertama tadi domisilinya Malaysia, terus kode promonya BTHST, sesuai petunjuk yang ada di bagian sini nih, teman-teman. Kalau misalkan sudah, klik aja buat tagihan pembayaran. Nah, selanjutnya itu akan tampil sebuah invoice seperti ini dengan total pembayaran yaitu adalah 710.000 sekian. Nah, teman-teman jangan bayar sesuai harga yang ada di sini karena ini masih harga normal. Jadi nanti kita akan bayar sesuai dengan harga promo yang ada di sini yaitu adalah sebesar 300.000. Bagaimana sih cara bayarnya? Caranya itu gampang. Kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, ini tadi sudah ya, berarti kita checklist dulu. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk ngisi invoice number Hostinger. Nah, jadi invoice number-nya kita bisa cek aja yang di bagian sini tadi. Nah, untuk invoice number kalian bisa cek di bagian pojokan kanan. Nah, jadi kita copy dari HB sini sampai angka yang terakhir sini ya. Tinggal kita copy dan kita pastekan di bagian sini. Oke, setelah itu kita disuruh untuk upload screenshot dari invoice kita. Berarti ini tinggal kita screenshot aja. Setelah itu kita upload aja. Setelah invoice, di bagian bawah kita juga disuruh untuk upload bukti transfer pembayaran. Oke, untuk transfer pembayarannya gimana? Untuk transfer pembayaran, kita bisa balik lagi ke bagian PowerPoint tadi dan kita geser ke slide nomor 12, teman-teman. Nah, jadi pembayarannya nanti teman-teman transfer aja ke nomor rekening yang ada di bagian sini ya, sesuai dengan harga promo hosting yang kita pilih tadi. Sebagai contoh di sini kan saya pilih yang 300.000. Berarti nanti kita transfer aja 300.000 ke nomor rekening yang ada di bagian sini. Dan kalau misalkan sudah kita transfer, nanti untuk bukti transfernya itu kita screenshot dulu. Setelah kita screenshot, baru kita upload di bagian sini tadi nih, teman-teman.
Nah, lalu di sini kita isi aja detail dari nomor rekening kita yang kita pakai buat bayar tadi ya. Misalkan nama pemilik rekening itu adalah Peter Effendi seperti itu, dan bank pengirimnya adalah BCA misalkan. Nah, terus di bagian bawah, nah di sini ada keterangan bahwa untuk proses aktivasi hosting ini nanti akan berjalan atau diproses sekitar 3-5 harian. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin setelah 5 hari atau mungkin setelah 1 minggu nih hosting kalian juga belum aktif, teman-teman nanti bisa hubungi aja langsung adminnya ya. Nanti untuk kontak admin kalian bisa klik aja yang di bagian admin sini. Nah, nanti kalian akan masuk ke halaman Telegram atau ke kontak Telegram si adminnya tadi, teman-teman. Tinggal hubungi aja. Nah, jadi ini kita bisa checklist. Setelah itu, ini kita checklist juga. Dan kalau misalkan sudah, tinggal kita kirim. Nah, oke, setelah ini tinggal kita tunggu aja proses aktivasi hosting kita tadi itu sampai selesai. Nah, jadi nanti kalau misalkan hosting kalian tadi sudah aktif, nanti kalian akan mendapatkan sebuah email dari hostinger dengan isi emailnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan sudah aktif seperti ini, sekarang kita sudah bisa menggunakan hosting yang barusan kita beli tadi. Nah, jadi caranya tinggal kita login aja ke halaman hostinger ya, masuk aja ke hostinger, terus klik login, dan kita login aja dengan akun yang barusan kita bikin. Nah, maka sekarang di sini teman akan melihat bahwa di sini hosting yang barusan kita beli ini sudah tersedia di sini ya, dan sudah bisa kita gunakan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu beberapa tips yang bisa kalian coba untuk memilih hosting yang terbaik yang cocok untuk website kalian nanti. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih agak bingung juga, nanti boleh banget bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Barangkali nanti saya bisa bantu menjawab pertanyaan dari kalian semua. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video yang lainnya.